dari saudara Zai Yusman. Bagaimana pendapat kita mengenai perang Israel? Hamas ini kan dikaitkan dengan agama. Seperti di Indonesia, agama mayoritasnya kan kita Islam. Melakukan demo besar-besaran di mana tujuan membela hak Palestina itu bebas. Sampai mereka meminta presiden untuk mengizinkan mereka untuk pergi ke Palestina gitu. Bagaimana pendapat kita tentang terhadap ini? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Jai Yusman. Ya. Dan ini ya mengenai perang Israel-Hamas tadi sedikit banyak sudah saya jelaskan. Nah, benar tadi komentar dari pertanyaan tadi bahwa ini dikaitkan dengan agama. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Karena menurut, dan ini ada sumber-sumbernya di YouTube. Saya hanya mengutip saja. Ya. Saya hanya mengulang kembali apa yang saya dengar. Begitu. Apa yang saya baca, yang orang sajikan. Pendapat-pendapat mereka. Karena saya membaca dari kedua belah pihak. Saya orang Indonesia, saya mendengar juga. Ada orang-orang Indonesia yang membela Palestina. Saya membaca berita-berita luar negeri yang juga terbagi dua. Ada yang membela Palestina, ada yang membela Israel. Ya. Saya membaca publikasi-publikasi Kristen yang juga menjelaskan banyak hal. Jadi saya menyampaikan kepada Anda apa yang saya baca. Oke, apa yang saya dapatkan. Ini memang berhubungan dengan agama. Karena menurut kitab suci-nya, ya, nanti baru akan Imam Mahdinya ini baru akan datang kalau semua orang Yahudi sudah dimusnahkan. Oke? Dan inilah yang dipercaya oleh kelompok-kelompok Islam tertentu. Langsung saya sebut saja deh. Muslim Brotherhood. Ya. Karena ini sudah ada di internet di mana-mana. Ini sudah ada sejak tahun 2000-an. Sudah ada The Muslim Brotherhood ini. 1900-an sudah ada. Dan ada beberapa negara yang menjadi anggotanya. Dan tujuannya adalah untuk menghancurkan Israel. Hamas didirikan, Hizbullah didirikan. Ya. Bahkan negara Iran, ya, Ayatollah Khomeini, menyatakan dengan terang-terangan bahwa mereka harus meluluh lantakkan Israel, mereka harus menghapuskan bangsa Yahudi dari muka bumi, mereka akan membunuh setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ini kata-kata mereka sendiri. Ya. Ini saya nggak mengada-ngada. Bukan kata-kata saya. Saya bukan sumber utamanya. Saya mendengar dari sumber-sumber lain. Tetapi mereka yang mengatakan demikian, menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk menjadi landasan argumen mereka. Untuk mengajak jihad. Ya. Dan bagi mereka ini adalah tujuan dari agama mereka. Ya. Agama mereka menuntut hal ini dilakukan. Agama mereka mengharuskan mereka berperang dan membunuh kafir supaya mereka menang. Begitu, supaya agamanya menang. Sekali lagi ini bukan kata saya. Ya. Ini ada banyak sumber-sumbernya di internet. Yang bisa kita tinggal Google saja. Tentu, kalau ada orang yang terlalu takut dengan kebenaran sehingga dia tidak berani menggoogle-nya, ya nggak apa-apa dengar dari orang-orang kayak saya. Begitu. Tetapi, kenapa ini dikaitkan dengan agama? Karena memang, menurut sumber yang saya dengar, itu ada ayat sucinya yang bilang begitu. Oke? Jadi, bagaimana dengan demonstrasi besar-besarannya? Siapapun berhak untuk berbicara. Ya. Bahkan, jikalau dia berpendapat bahwa terorisme itu adalah baik, maka dia bebas untuk mengatakan hal tersebut. Tetapi, mereka, siapapun itu, tidak berhak untuk orang lain mengecam dia. Dia tidak berhak marah kalau orang lain tidak setuju dengan dia.
dia tidak boleh merusak fasilitas umum atau mengganggu orang lain. Dia tidak boleh mengurangi hak orang lain demi demi mempraktekkan kebebasan dia untuk berbicara. Dia mau bicara, boleh, tapi jangan paksa orang lain dengar. Dia mau bicara, boleh, tapi jangan ganggu kehidupan orang lain. Dia mau pergi perang, boleh, tapi jangan pakai uang orang lain. Ya, jangan pakai uang negara. Karena negara ini yang bayar pajak kita semua. Jadi jangan suruh orang lain untuk ikut bayar, membiayai dia ikut perang. Begitu. Dan seandainya ada kelompok yang mau pergi ke situ perang, saya pernah baca juga di salah satu komentar netizen, ya, netizen Indonesia yang komentar sendiri, dia bilang, itu kirim aja itu yang warga yang kelompok tertentu itu, ya, yang suka bikin huru hara di Indonesia, biar dikirim saja ke Palestina. Biar Indonesia jadi damai, huru haranya pindah ke Palestina. Jadi sukarela ya. Gitu ya. Itu netizen Indonesia, bukan saya. Ya, bukan saya yang tulis, itu saya baca di komentar netizen Indonesia. Saya hanya ikut ketawa saja. Begitu. Oke, kira-kira jawaban kita seperti itu. Ya.